Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Andrean dengan NPM 2578234. Pada video kali ini, bukan video kelompok. Saya akan mempresentasikan modul di CCNA pada modul 5. Karena ini poinnya cuma sedikit, jadi tugas ini individu. Coba cek lagi. Tes, oke, aman. Nah, pada modul 5 ini masuk ke sistem bilangan biner. Di sini alamat di poin 5.1.1 alamat biner dan EPV4. Jadi alamat EPV versi 4 itu awalnya berupa biner ya, yaitu serangkaian angka 1 dan 0. 1 itu ada poinnya, kalau 0 itu kosong. Nah, hal ini sulit dikelola sehingga administrator jaringan harus mengonversinya ke desimal. Pada topik ini akan menunjukkan beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Jadi, biner itu adalah sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang disebut bit. Sebaliknya, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Jadi bukan dimulai dari 1, melainkan dari 0 sampai 9. Kalau dari 1 sampai 9 kan hanya 9 angka. Tapi kalau dimulai dari 0 itu jadinya 10 digit. Jadi penting untuk memahami sistem biner karena host, server, dan perangkat jaringan menggunakan pengalamatan biner secara spesifik. Mereka menggunakan alamat IP versi 4 biner seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk saling mengidentifikasi. Nah, di sini masuk ke struktur alamat IP versi 4. Jadi sebuah alamat IP versi 4 itu aslinya adalah untayan panjang. Untayan panjang tuh kayak gini. Jadi sebuah angka bit. Jadi IP itu sebuah angka bit yang dimana isinya hanya 1 dan 0. Seperti itu. Nah, untuk panjangnya sendiri ini terdiri dari 32 bit. Karena untuk memudahkan, jadi 32 bit ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini disebutnya adalah oktet. Nah, tiap oktet itu berisi 8 bit atau 1 byte yang dipisahkan oleh tanda titik. Jadi ini kan titik. Ini oktet pertama, dia terdiri dari 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian oktet kedua, 8 bit juga. Oktet ketiga, 8 bit. Oktet keempat itu 8 bit, jadi total ada 32 bit. Itu. Nah, kalau contoh nyatanya, nah di sini kan ini bit ini yang sepanjang ini itu kalau di kita ngelihatnya ini 192.168.10.0/24. Jadi agar kemudahan ini biar enak juga, kita sebagai manusia atau administrator jaringan mengonversinya ke notasi desimal bertitik dot decimal notation. Nah, ini untuk memahami pengalaman jaringan secara menyeluruh, perlu mengetahui pengalaman biner dan memperoleh keterampilan praktis dalam mengkonversi antara alamat IP versi 4 biner dan desimal bertitik. Bagian ini akan membahas cara mengkonversi antara sistem penomoran basis 2 biner dan basis 10 desimal. Nah, selanjutnya scroll lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep nilai posisi biner, notasi posisi biner. Kita langsung ke sini aja ke poinnya. Ke sini aja. Jadi kalau IP itu pada sistem binernya itu pakai berbasis 2 ya. Dia menggunakan logika yang sama dari kanan ke kiri. Logikanya sama, masih pakai dari kanan yang ke kiri. Tapi bobot posisinya berpangkat 2. 2 pangkat 0. Kalau dari kanan ke kiri kan 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, 6, 7. Karena satu oktet itu kan terdiri dari 8 bit, maka tabel baris nilai posisinya yang wajib dihafal adalah ini nih. Jadi kalau 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3, seterusnya sampai 2 pangkat 7 itu 128. Ini emang udah ketetapannya seperti ini. Nih, poin-poin berikut menjelaskan setiap baris 1
radix adalah basis bilangan notasi biner berbasis 2. Oleh karena itu, radixnya adalah 2. Baris kedua, posisi dalam rangka mempertimbangkan posisi bilangan biner yang dimulai dari kanan ke kiri. Posisi ke-1, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat. Angka-angka ini juga mewakili nilai eksponensial yang digunakan untuk menghitung nilai posisi pada baris keempat. Catatan N0 sama dengan 1. Nilai posisi baris 4 mewakili satuan-satuan, duaan, empatan, 8, dan seterusnya. Jadi kayak kelipatan dikalikan 2. Nah, ini ada contohnya. Ada contohnya di sini. Jadi misal sebuah IP, di sini kan misal ada IP 192. 192 itu bilangan binernya 11, selanjutnya sampai ke 8 itu 0. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi seperti ini. Kalau misal binernya itu 1 kan dari kanan ya. Kalau dari kanan berarti dari 0 dulu. Misal dia 0. Kalau 0 itu kan 0 di 0 pangkat 0 dikali 1 0 sampai ke biner yang ketiga 1 2 3 4 5 6 sampai biner ke-6 ini tetap 0 dikali 32. Nah, di biner yang ke-7 ini kan ada nilainya. Nilainya itu 1. Jadi 1 dikali 64 jadi 64. Yang selanjutnya 128. Nah, maka ditambah 128 dengan 64 itu 192. Maka hasilnya bilangan binernya 192. Nah, di sini kita masuk ke mengonversi biner ke desimal. Kalau mengonversi biner ke desimal, ya sama sih ini contoh yang tadi. Oh, ini ding biner ke desimal. Nah, ini biner ke desimal mana contohnya? Nah, ini. Jadi kan di sini is the decimal number of the octet n 8. Nah, terus di sini kan misal di sini bukan yang ini. Bukan yang ini. Nah, ini nah di sini nih. Yang lebih jelasnya di sini. Jadi, misal position value-nya di bit itu kan dari kanan, tapi di sini tetap bisa sih bebas sebenarnya. Sesuai urutan aja. Jadi misal dengan example 192.168.10.11. Jadi dimulai dari oktet pertama. Jadi oktet pertama kan 192. Apakah 192 itu lebih besar sama dengan 128? Nah, kan jawabannya iya. Nah, kalau iya berarti di sini binernya ditambah 1. Kemudian 192 ini dikurang dengan 128 masih sisa berapa? Masih sisa 64. Nah, masih sisa 64 masuk ke langkah kedua. Setelah masih sisa 64, is it equal the before added 1 next high order positional value? Jadi, apakah 64 ini lebih besar sama dengan 64? Ya. Karena dia sama, lebih besar atau sama dengan kan ya, lebih besar atau sama dengan, maka di sini tambahkan 1. Kemudian 64 ini dikurang dengan 64, hasilnya sama dengan 0. Maka yaudah untuk binernya itu 192 itu binernya 11 0000011. Kemudian untuk oktet selanjutnya juga sama untuk perhitungannya. Tuh sama, gak ada bedanya. Hanya diulang-ulang saja. Misal dia oktetnya di tengah, nah kayak ini nih. Ini kan yang ini 11 kan ya. Mana yang ini nih? Nah, ini kan 168. Ya, ini 10. Bukan. Masih 168. Ini masih 168. Nah, ini yang 10. Kalau dia misal 10, ya udah di mana yang dari kiri. Oke, ini enggak cocok, ini 10 8. Nah, tambahlah 10 dikurang 8 masih sisa berapa? Masih sisa 2. Di sini enggak, berarti di sini gitu. Nah, nanti binernya kayak gini. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke alamat IP versi 4. Ya, sama sih ini cuman seperti yang disebutkan di awal topik ini, router dan komputer hanya memahami biner, sedangkan manusia bekerja dengan desimal. Penting bagi Anda
untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kedua sistem penomoran ini dan bagaimana penggunaannya dalam jaringan. Ini alamat desimal bertitik, ini oktet. Oktet itu kan 8 bit, 8 bit, 8 bit, ini biner jadi desimal. Nah, oke, mungkin cukup penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.